Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, kasih Tuhan. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga ya Bapa. Terima kasih buat kebaikanmu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat anugerahmu yang turun atas kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi ya Bapa kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada hari ini ya Bapa. Karena hari ini kami siap untuk dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu dapat mengubahkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kami percaya apa yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman Allah. Maka itu Tuhan, kami percaya firman-Mu hari ini akan memberkati kami semuanya ya Bapa. Dan ini kami Tuhan, bahwa kami tidak ingin menjadi pendengar saja, tetapi kami ingin jadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Maka hari ini kami mohon di hadapan-Mu ya Bapa, berbicaralah pada hari ini Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan dan kami siap untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan dengan saya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom kekasih Tuhan. Haleluya, kayak hamba saya bersyukur hari ini. Kalau hari ini saya diizinkan untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Allah. Hati saya merasa damai sejahtera. Hati saya merasa sukacita pada hari ini karena saya diizinkan untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Allah. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu hal, yaitu damai sejahtera. Kekasih Tuhan, damai sejahtera itu dibutuhkan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Semua orang di dunia ini, semua butuh yang namanya damai sejahtera. Orang dikatakan punya damai sejahtera, orang merasakan sukacita, itu tidak diukur dari banyaknya dia punya mobil. Tidak diukur dari hal-hal duniawi. Tidak diukur karena dia punya rumah yang sangat mewah, kasih Tuhan. Tapi damai sejahtera itu didapatkan dari Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera, sumber sukacita itu. Jadi sumber damai sejahtera dan sumber sukacita itu hanya satu, yaitu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Allah kita yang luar biasa. Semuanya katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita, Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Haleluya. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menyertai kehidupan kita. Asal kita dekat sama Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, damai sejahtera itu selalu melingkupi kehidupan kita.
Dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita itu tidak seperti yang dunia berikan. Karena yang dunia berikan itu hanyalah semu. Tapi damai sejahtera yang dari Allah itu bisa kekal selama-lamanya. Asal kita selalu dekat dan menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita lihat ayat ini tadi, bagaimana orang dikatakan bahwa orang itu benar-benar bahwa dia merasakan damai sejahtera. Yang pertama adalah orang itu dalam hatinya ada sukacita. Itu yang pertama. Orang dikatakan damai sejahtera, di dalam hatinya pasti ada sukacita. Kalau orang dia berkata damai sejahtera dalam diriku, damai sejahtera dalam diriku, tapi tidak pernah ada sukacita dalam dirinya, berarti orang itu belum merasakan yang namanya damai sejahtera. Karena damai sejahtera dan sukacita itu memang selalu berhubungan. Dan itu akan selalu ada dalam setiap kehidupan manusia. Nah, hari ini saya katakan kalau ayat yang pertama, ayat yang keempat ini dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di dalam ayat ini bukan satu kali mengatakan bersukacitalah. Tetapi ada berapa kali firman Tuhan mengatakan bersukacitalah. Wah, ini berarti sesuatu yang sangat penting, kekasih Tuhan. Ya. Rasul Paulus ketika menuliskan surat ini dia tidak dalam keadaan yang mungkin secara manusia enak. Karena Rasul Paulus ketika menulis surat ini, dia berada di dalam penjara. Nah, penjara zaman dulu itu sangat mengerikan. Tetapi walaupun mungkin pada waktu itu Rasul Paulus, dia mungkin dalam hatinya mungkin ada kesesakan dan lain sebagainya. Karena dia di dalam penjara. Tetapi Rasul Paulus adalah orang yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan luar biasa. Walaupun di dalam penjara. Tapi dia masih tetap berkata, bersukacitalah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Rasul Paulus selalu mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu orang yang selalu ada sukacita dalam hatinya. Tapi orang yang jauh dari Tuhan, jangan berharap dia akan merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan saja. Karena firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang yang tenang, orang yang damai, orang yang sukacita, berarti orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Yesus. Itulah orang dikatakan bahwa dia penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita yang daripada Allah. Seperti Rasul Paulus, ketika di penjara pun, dia masih bisa berkata, bersukacitalah. Hari ini mungkin kita merasakan tidak enak dalam hati dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, sukacita yang daripada Allah, damai sejahtera yang daripada Allah akan turun melingkupi kita semuanya. Kuncinya adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku damai. Hanya dekat Allah saja aku sukacita. Ini kuncinya, kekasih Tuhan. Mari sama-sama pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bersukacitalah. Walaupun keadaan seperti apapun. Seperti firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Baik itu keadaan enak, baik itu keadaan susah, baik itu keadaan apapun. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Kuncinya dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Allah. Dekat dengan Yesus. Selalu sujud di bawah kaki Tuhan. Engkau punya masalah, engkau punya persoalan. Apapun masalahnya, apapun persoalannya. Ketika kita dekat dengan Allah, sukacita yang daripada Allah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu. Haleluya. Kuncinya, engkau pengen damai sejahtera. Yang pertama, ada sukacita dalam hatimu. Kalau engkau pengen sukacita dalam hatimu, dekat dengan Tuhan. Selalu, senantiasa berada dekat dengan Tuhan. Amin. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang dikatakan dia damai sejahtera? Yang kedua adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Orang dikatakan damai sejahtera, firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati kita, bukan kita menunjukkan kepada orang dan kita melakukan kesombongan, tidak. Karena orang yang melakukan kesombongan itu adalah seperti iblis melakukan kesombongan, berarti mengikuti pola-pola dari si jahat, itu mengikuti pola si iblis. Bukan kesombongan yang kita tunjukkan kepada orang, tetapi kebaikan hati kita. Bagaimana caranya supaya kebaikan hati kita itu bisa diketahui oleh semua orang. Orang melihat kebaikan kita, bagaimana caranya semuanya itu? Kuncinya adalah tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita, itu bisa memberkati orang banyak. Ini kuncinya. Dimanapun saja kita berada. Jadi berbuat baik itu bukan hanya hari Minggu ketika kita berada di gereja. Ketika kita bertemu dengan orang shalom dan lain sebagainya. Nanti di luar gak karu-karuan. Hei kekasih Tuhan. Itu belum. Itu bukan dari kebaikan hatimu dan dilihat semua orang. Jadi tingkah laku, perbuatan kita, tutur kata kita, baik itu di gereja, baik itu di masyarakat, di tempat kerja, di keluarga kita, semua harus sama. Kalau kita berbuat baik, tingkah laku kita juga harus berbuat baik. Tutur kata kita juga harus memberkati. Bukan seperti orang yang ketika dia berada di gereja, dia berkata, oh haleluya, puji Tuhan. Dia nyanyi haleluya, haleluya dan sebagainya. Tetapi di luar, kebun binatang keluar semuanya. Ini orang yang berbahaya. Jadi kalau kita di gereja, kita memuji Tuhan, jadi berkat di gereja, di luar pun kita harus jadi berkat. Orang akan melihat ini anak Tuhan penuh dengan kemuliaan Raja. Jadi perbuatan baik kita, tingkah laku kita bisa dinikmati oleh orang banyak. Ketika kita mengucapkan kata-kata, biarkanlah tutur kata kita itu memberkati oleh orang banyak. Itu memberikan semangat kepada orang lain, bukan melemahkan orang lain. Banyak orang di akhir-akhir zaman ini suka meremehkan orang lain. Banyak di akhir-akhir zaman ini dia merendahkan orang lain. Ini adalah pola si jahat. Ini adalah pola si iblis. Tetapi kalau anak-anak Tuhan, dimanapun saja dia berada, hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tutur katanya akan memberkati, memberi semangat, dan orang akan diberkati. Bahkan orang melihat kita pun, dia berkata, di wajahmu penuh dengan kemuliaan Raja. Kebaikan hati kita bisa dinikmati oleh semua orang. Ini yang Tuhan inginkan. Karena yang Tuhan inginkan adalah hidupmu harus jadi berkat. Haleluya. Jadi dalam kehidupan kekristenan ini, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana tingkah laku kita. Seperti Tuhan Yesus ketika dia berada di dunia. Dari dia kecil sampai dia udah besar. Tuhan Yesus itu menjadi berkat bagi banyak orang. Lah, inilah teladan yang harus kita ikuti. Yesus yang harus kita ikuti. Karena tujuan kita harus seperti Yesus. Karakter kita harus seperti Yesus. Kalau karakter kita seperti Yesus, tingkah laku kita seperti Yesus, menjadi berkat bagi banyak orang, orang akan melihat, aku diberkati dengan hidupmu. Aku diberkati dengan tutur katamu. Aku diberkati tentang tingkah lakumu. Aku diberkati. Dan aku diberkati ketika melihat engkau penuh dengan kemuliaan Raja. Mari kasih Tuhan. Jadikanlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kehidupan kekristenan. Engkau pengen damai sejahtera. Kalau hidupmu gak karu-karuan, engkau gak akan damai sejahtera. Karena banyak orang yang akan mencela engkau, mencaci maki engkau. Tetapi ketika hidupmu menjadi berkat, kebaikan hatimu bisa dinikmati orang, hidupmu pun akan damai sejahtera. Hidupmu pun akan sukacita. Karena orang akan menghormati engkau. Karena tingkah laku dan perbuatanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kuncinya kalau engkau pengen damai sejahtera. Yang ketiga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, orang dikatakan damai sejahtera, dia tidak akan khawatir tentang apapun juga, tentang masalah perekonomian, tentang masalah persoalan, tentang sakit penyakit, engkau tidak akan khawatir.
Karena Allah ada dalam setiap kehidupan kita. Maka Tuhan katakan, ketika engkau pengen damai sejahtera dalam hidupmu, jangan khawatir. Kenapa? Iman kita yang membuat kita tidak khawatir. Ketika kita kekurangan, iman kita, aku percaya Tuhan akan memberkatiku. Ketika aku punya masalah, aku percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahanku. Ketika aku sakit, aku percaya mukjizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini dan menyembuhkan sakit penyakitku. Ini iman kita. Ini kepercayaan kita. Kita percaya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Maka Tuhan katakan, hei anakku, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Dan Tuhan di dalam kitab Matius berkata, Matius 6 ayat yang ke-33. Bunyinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan aku tambahkan kepadamu. Perhatikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tapi kuncinya ada di ayat yang ke-32. Tuhan katakan, aku tahu engkau membutuhkan semuanya itu. Apa itu? Tuhan berkata, aku tahu engkau membutuhkan semuanya itu. Ayat yang sebelumnya, ini ada masalah tentang perekonomian, pakaian, apa yang engkau makan, apa yang engkau pakai, dan lain sebagainya. Dan ayat 32, Tuhan katakan, aku tahu engkau membutuhkan makanan, aku tahu engkau membutuhkan pakaian, aku tahu engkau membutuhkan semuanya itu. Dan ayat yang ke-32 katakan seperti itu. Dan baru ayat yang ke-3, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan aku tambahkan kepadamu. Di situ ada kata-kata carilah dulu kerajaan. Kata-kata kerajaan ini berbicara ada sesuatu pemerintahan. Di dalam pemerintahan itu ada undang-undang. Di dalam undang-undang itu ada suatu peraturan. Ketika engkau sudah melakukan undang-undang daripada Allah, ketika engkau sudah melakukan peraturan-peraturan daripada Allah, maka Tuhan berkata bahwa aku akan menambahkan semuanya itu kepadamu. Aku akan memberkatimu. Aku akan berikan yang terbaik kepadamu. Maka Tuhan berkata, hei anakku, janganlah engkau khawatir. Asal engkau sudah melakukan menjadi peraturanku, semuanya itu akan aku tambahkan kepadamu. Kita percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir tentang hari ini. Jangan khawatir tentang hari esok. Karena ketika kita percaya, Tuhan sudah atur semuanya. Dan Tuhan akan berikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Maka jangan khawatir. Kita ingat dengan murid-murid Tuhan. Ketika dia bersama dengan Tuhan di sebuah kapal. Dan ketika di sebuah kapal itu dihantam oleh badai. Dihantam keras oleh badai. Dan murid-murid pada waktu itu dia berkata, dia bingung, guru, dan lain sebagainya. Dan ketika Tuhan bangun, dihempaslah semuanya badai itu. Dan semuanya itu menjadi tenang. Tetapi ada satu kunci pada waktu itu kalau kita perhatikan. Tuhan berkata, di mana imanmu? Ketika orang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan khawatir. Tuhan ada di situ. Kenapa kita harus khawatir? Tuhan ada di situ. Kenapa kita harus bingung? Maka Tuhan katakan, di mana iman? Ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, semua ada jalan keluar. Tuhan tanya, di mana imanmu? Ini penting. Karena iman kita. Amin. Karena iman kita. Jadi beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini yang terpenting. Ketika ada orang sakit pun, ketika pada waktu itu ada orang lumpuh, Tuhan berkata, karena imanmu engkau sembuh. Maka hari ini bagi yang sakit, bagi yang punya masalah, bagi yang punya persoalan, ketika engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, sakit penyakit hari ini dilenyapkan oleh Tuhan. Engkau disembuhkan oleh Tuhan. Yang kau punya masalahmu sudah lenyap hari-hari ini karena Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kehidupanmu. Ayo kekasih Tuhan, iman kita, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ini yang terpenting dalam setiap kehidupan kita. Maka kalau Tuhan berkata, di mana imanmu? Ketika engkau punya masalah, di mana imanmu? Ketika engkau sakit, di mana imanmu? Karena imanmu engkau sembuh. Ada punya masalah karena imanmu, semua persoalan lenyap dari dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini
Mungkin ketika orang sakit, dia mencari dukun dan lain sebagainya. Wah, ini berbahaya. Seharusnya ketika engkau sakit, pasrah kepada Tuhan. Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Berharap mukjizat Tuhan akan turun melingkupi kita semuanya. Karena mukjizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Percaya dan yakin akan mukjizat Tuhan. Dan itu akan turun dalam setiap kehidupan kita. Anugerahnya besar, melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Allah kita baik. Allah kita luar biasa. Dan Allah kita, Allah yang berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Yang terakhir, di ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perhatikan ayat yang ke-8 dan ke-9 ini. Tuhan mengajarkan kita untuk kita berpikir positif. Orang yang dalam hidupnya dia berkata damai sejahtera dan sukacita, dia pasti selalu berpikir pikiran yang positif. Orang yang selalu berpikiran negatif dalam hidupnya tidak ada damai sejahtera. Karena yang dipikirkan adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, itu yang dipikirkan. Karena apa yang dipikirkan akhirnya itulah yang dilakukan. Kalau hari ini dia berpikir aku mau mencuri, sebentar lagi dia akan mencuri. Kalau hari ini dalam pikiran dia pengen berbuat jahat, akhirnya dia berbuat jahat. Yang dikatakan, apakah ada orang yang berbuat jahat dalam hatinya ada damai sejahtera? Tidak ada. Orang yang dikatakan bahwa dalam hidupnya penuh damai sejahtera, dalam pikirnya adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik itu akan dikerjakan. Hal-hal yang suci ini akan dikerjakan. Ini dalam hal-hal dan kita berpikir pikiran yang positif. Ingat, di dalam kepala kita, pikiran kita, ini diibaratkan parabola kita. Ya. Ketika kita melihat langsung ditangkap oleh parabola. Ketika kita keluar, kita menangkap sesuatu, langsung masuk parabola. Masuk dalam pikiran kita. Tapi kalau pikiran kita terus negatif, bagaimana orang bisa mengerjakan sesuatu hal yang baik? Kalau orang itu berpikiran positif, dia pasti tingkah lakunya akan berbuat yang positif. Berbuat baik ini adalah sesuatu hal yang penting. Maka lakukan perbuatan-perbuatan baik dengan cara berpikir positif. Seperti firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah semua itu. Memikirkan hal-hal yang baik dan kita lakukan hal-hal yang baik. Damai sejahtera Allah turun melingkupi kita. Sukacita besar akan melingkupi kita karena kita selalu berbuat hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kasih Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan damai sejahtera daripada Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Hiduplah di dalam Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Hanya dekat pada Allah aku tenang. Hanya dekat pada Allah aku damai. Hanya dekat pada Allah aku sukacita. Kita tutup Alkitab kita. Dan kita tundukkan kepala. Dan kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sangat luar biasa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sangat memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih kalau firman-Mu hari ini Tuhan berkata tentang damai sejahtera. Kami percaya sumber damai sejahtera, sumber sukacita itu hanya Engkau ya Tuhan.
maka kami ingin selalu dekat kepadamu ya Bapa, dan kami ingin melakukan apa menjadi maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, khususnya untuk semua jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Engkau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apa menjadi usahanya, pekerjaannya, sawahnya, ladangnya, ternaknya. Tuhan berkati semuanya itu ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah sumber dari segala sumber, dan Engkau Allah sumber berkat itu ya Bapa. Maka kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bukakan tingkap langit-langit-Mu, curahkan berkat-Mu untuk semua jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Engkau, setiap orang yang percaya kepadamu, setiap orang yang tulus kepadamu, pasti akan Engkau berkati. Karena kami percaya janji Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu adalah janji berkat. Maka itu kami yakin Tuhan, Engkau akan memberkati semuanya anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati dengan berkat-berkat yang melimpah ya Bapa. Kami yakin akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk anak-anak-Mu ya Bapa, yang mungkin hari-hari ini Tuhan lagi sakit ya Bapa. Mari Tuhan, biarkanlah mujizat Engkau turunkan untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Biarkanlah kesembuhan itu Engkau turunkan kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Bapa. Kami percaya kepadamu Tuhan, dan sakit penyakit itu kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya darah Tuhan berkuasa dan bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan. Maka kami yakin, kami percaya dengan iman kami, sakit penyakit yang ditimpa anak-anak-Mu Engkau sembuhkan semuanya ya Bapa. Engkau lenyapkan dari akar-akarnya ya Bapa. Engkau cabut semuanya itu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, kesembuhan akan ada dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dan anak-anak-Mu akan bersukacita. Dia akan memuji-Mu, menyembah-Mu ya Bapa. Kami yakin Tuhan, kami percaya dengan iman kami, dengan kepercayaan kami, Engkau menyembuhkan setiap kehidupan anak-anak-Mu yang hari-hari ini lagi sakit ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk anak-anak-Mu yang mempunyai masalah, yang mempunyai persoalan, apapun masalahnya, apapun persoalannya, kami percaya Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Kami yakin Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Engkau, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Begitu juga buat anak-anak-Mu yang hari-hari ini punya masalah atau persoalan. Kami yakin Engkau yang akan berikan jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau sungguh luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa, dan Engkau mulia ya Bapa. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita terima berkat yang daripada Allah. Bapak, Ibu, Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau, diberkatilah sawahmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pergumulanmu pada hari ini. Maka pulanglah dengan berkat rahmat, damai sejahtera, sukacita melimpah turun dalam kehidupan saudara dari dulu sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.